peraturan Kementerian Perindustrian. Jadi mudah-mudahan bulan akhir November ini itu bisa terrealisasi, Pak. Kemudian untuk yang kedua berikutnya adalah untuk pertanyaan dari fraksi Gerindra, bagaimana penurunan volume impor mempengaruhi penerimaan bea masuk, yang tentunya bahwa apabila tarif impor yang merupakan basis penerimaan bea masuk dipengaruhi oleh dinamika nilai, volume, dan kebijakan perdagangan pemerintah. Pada umumnya, setiap penurunan volume perdagangan yang pasti berdampak kepada nilai impor dan bea masuk. Namun kebijakan perdagangan juga memiliki pengaruh yang besar, terutama pada kinerja bea masuk tahun ini. Ya, kalau misalnya terjadi penurunan 4,9%, ya secara otomatis untuk penerimaan negaranya pun ataupun ketika terjadi penurunan perdagangan dengan sendirinya penerimaan bea masuknya juga akan terjadi pengurangan. Kemudian untuk pengaruh utilisasi FTA terhadap penerimaan, di mana bahwa pemberlakuan FTA ini ada kebijakan untuk pemberian bea masuk yang 0%, ya, dengan sendirinya terjadi juga pengurangan bea masuk. Namun kerjasama antara FTA berlaku antara kedua pihak. Selain BM, kita juga mendapatkan preferensi yang dampaknya adalah ke komoditi ekspor. Ya, jadi saling menguntungkan ketika kedua negara melakukan kerjasama FTA. Jadi bukan hanya mungkin dari sisi bea masuk kita terjadi penurunan, tetapi dari segi ekspor kita juga di negara tujuan kita mendapat keuntungan juga dari ekspor yang kita lakukan. Kemudian untuk langkah yang dilakukan oleh Bea Cukai untuk menekan rokok-rokok ilegal, ya seperti diketahui bahwa sampai dengan saat ini tadi disebutkan oleh Bu Anies bahwa hasil yang sudah kita peroleh hampir sekitar 1 miliar batang, ya mendekati 1 miliar batang. Kita terus melakukan ini operasi. Sehingga kita terus melakukan pengawasan secara terus-menerus maupun melakukan pengawasan terhadap legalitas pabrik dan produsen melalui pemeriksaan kelengkapan yang diwajibkan oleh pabrik rokok. Terus kemudian penguatan jalur impor dan pesisir serta pengawasan di pintu-pintu masuk yang saat ini mungkin mereka yang melakukan upaya-upaya memasukkan barang-barang ilegal masih wait and see. Dia ingin melihat sampai sejauh mana kelengahan dari aparat bea cukai dalam melakukan pengawasan di pesisir maupun di jalur-jalur tikus. Karena tidak sedikit juga kita berhasil menangkap kapal-kapal ataupun kendaraan-kendaraan yang menggunakan jalur-jalur tikus. Kemudian di sisi hilir, Bea Cukai melakukan pengawasan pada toko, warung, dan marketplace untuk menekan penjualan rokok ilegal. Seperti diketahui bahwa di marketplace pun banyak dilakukan penjualan rokok ilegal, ya, sehingga kita beberapa kali memanggil para pengusaha marketplace untuk memberikan himbauan ataupun menegur agar tidak melakukan penjualan rokok-rokok ilegal di marketplace. Operasi gabungan terus dilakukan, ya, dengan bersinergi antara TNI, Polri, Kejaksaan maupun Pemda dalam
melakukan pengawasan dengan memanfaatkan DBHC hasil tembakau. Kegiatan ini baik secara nasional maupun di wilayah kita terus melakukan itu. Kemudian pertanyaan dari Bapak Didi Haryadi dari fraksi PDI yang dengan pertanyaan realisasi sampai dengan Oktober mengapresiasi ya terkait apa yang menjadi yang sudah dilakukan oleh Bea Cukai, namun masih pada untuk rokok golongan 1 turun, kemudian golongan 2 dan golongan 3 ini terjadi kenaikan yang menyarankan untuk diberikan insentif kepada rokok golongan 2 dan golongan 3. Ya, tentunya bahwa dengan turunnya, dengan kita terus melakukan operasi, karena produksi di rokok golongan 1 turun, sehingga ada peluang untuk diisi oleh rokok golongan 2 dan golongan 3 itu. Sehingga sampai dengan saat ini kita juga sudah melakukan kajian bagaimana kita memberikan insentif kepada rokok golongan 2 maupun golongan 3. Dan ini tentunya tadi disampaikan yang rokok golongan 2 tidak mau naik gitu karena produksinya harus ketika dia mencapai 3 miliar dia nggak bisa lagi untuk naik golongan. Dan tidak menutup kemungkinan juga yang golongan 2 ini menahan di golongan 2 ketika hasil produksinya mendekati golongan 2 karena cukainya sudah habis. Ya, akhirnya masuk ke golongan yang polos. Nah, ini yang kita waspadai, sehingga mungkin perlu pengkajian bagaimana mensiasati itu. Kemudian berikutnya adalah pertanyaan dari Pak fraksi PKB yang masalah cukai adalah rokok polos. Salah satu yaitu ini yang berkaitan dengan saltuk salson ya. Bahwa pemberian pita cukai kalau kita tidak selektif Pak ataupun kita tidak menelusuri, ini banyak terjadi ketika kita memberikan cukai yang SKT ternyata ditempel di rokok SKM. Nah, mungkin ini yang kita hindari Pak, ketika kalau kita tidak mengawasi secara ketat, jadi kita tidak asal sembarang memberikan cukai. Ketika kita memberikan cukai, kita akan ikuti peredarannya Pak. Nah, jadi kalaupun misalnya diberikan kemudahan, nah kita terus akan mengawasi dengan melakukan manajemen resiko. Ketika kita lepas terus kemudian kita sembarangan memberikan cukai, nah nantinya itu bisa disalahgunakan. Itu Pak. Izin pimpinan. Jadi maksud saya itu Pak bukan terus di-lossin, tapi lebih ke jangan di kuota gitu loh Pak. Jangan ini apa namanya produsen rokok SKT golongan 3 misalnya kan. Nah, pada batasan dia, misalnya di bawah 1 miliar batang gitu Pak, udah kasih aja, dibuka aja akses ke dia gitu loh Pak, sehingga kalau dia ini kapasitasnya 1 miliar batang, ternyata dia dapat pita cukainya 300.000 batang, akhirnya dia larinya ke polos Pak. Sepanjang dia masih dalam kapasitasnya, kenapa nggak dibuka akses saja seluas-luasnya gitu Pak, sehingga apa tuh, yang penting benar gitu loh Pak, yang penting bukan SKM ditempel SKT, 20 batang ditempel 12 batang, bukan. Tapi yang penting benar aja. Jadi akses tersebutlah yang saya minta kepada Bapak untuk dibuka seluas-luasnya. Sehingga mereka tidak berpikir untuk melakukan tindakan pidana. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak untuk sarannya. Ini menjadi catatan karena memang mulai beberapa waktu yang lalu kita
melakukan ini apa namanya secara otomatis ketika yang bersangkutan ataupun produsen rokok ini cukainya sudah habis, kita tidak bisa ini apa namanya ataupun kuotanya sudah habis, kita tidak akan memberikan dia untuk ini apa namanya membeli lagi gitu, Pak. Jadi memang dibatasi berdasarkan kuotanya, Pak. Demikian, Pak.